Balik lagi nih guys sama Maicis. Kali ini kita akan melanjutkan alur cerita di episode kedua Unlock My Boss. Daripada penasaran dengan kelanjutannya, mari langsung saja kita ke cerita. Di awal episode 2 diperlihatkan saat Pak Insung sedang menyantap Gongtang di sebuah resto, di mana saat itu datang beberapa orang yang sama dengan yang ada di dalam siaran langsung televisi, yang kemudian membuat pelayan itu bertanya-tanya kenapa bisa orang itu berada di sini saat siaran langsung. Lalu Insung menjelaskan bahwa semua itu bisa saja terjadi di dunia yang sangat canggih. 목소리랑 똑같이 만드는 거예요. Singkatnya, setelah itu Pak Insung pulang. Dia yang sedang minum teh dengan santuy, dia mengobrol dengan CEO Kim lewat baru smartphone-nya. Dia menanyakan kenapa bisa seorang CEO bisa terjebak masuk ke dalam smartphone-nya sendiri. Saat itu Pak Insung memperlihatkan tidak ada satupun artikel yang meliput CEO Kim yang menghilang karena diserang. Namun CEO Kim mengatakan bahwa jika seseorang bisa menyerangnya, berarti mereka juga mempunyai sejuta cara untuk menutupinya juga. Kemudian Pak Insung memikirkan apakah ini modus penipuan. Dia teringat pemberian uang Kim Sonju apakah asli atau tidak. Yang lalu dia mencoba berbelanja online yang ternyata uang itu adalah terbukti asli. Saat itu Pak Insung yang merasa aneh karena tidak percaya bahwa dirinya yang seorang pengangguran kini memiliki uang senilai 100 juta won di tabungannya. 냉정하게 팩트만 보자. Malam harinya, CEO Kim Sonju meminta Pak Insung untuk menekan sebuah kontrak kerja di ponselnya, yang kemudian nanti akan dikirimkannya melalui sebuah surel. Namun belum sempat dia melanjutkan, ayah dan ibunya mendatanginya di kamar untuk mengajaknya makan malam. Saat itu Pak Insung memberitahu kepada ayah dan ibunya bahwa dia sedang bernyanyi untuk acara di perusahaannya. Dia mengaku telah mendapat pekerjaan di Silver Lining. Namun saat itu ayahnya mengaku tidak pernah mendengar nama perusahaan itu. Lalu Kim Sonju yang tidak terima, dia segera memutar suara tentang siapa itu perusahaan Silver Lining, yang membuat orang tua Pak Insung tercengang karena kepopuleran perusahaannya. Sementara itu di sisi lain diperlihatkan seseorang yang berada di hutan. Dia mengirim pesan yang berisi bahwa dia tidak menemukan sesuatu yang dia cari kepada seseorang. Dia terlihat berada di grup Bumyong. Keesokan paginya Pak Insung berpamitan kepada ayah dan ibunya. Saat akan berangkat, ayah Insung menggerutu karena putranya tidak menatap wajahnya yang berbicara karena terlalu sibuk dengan ponselnya. Namun kemudian raut wajahnya berganti menjadi sumringah setelah dia melihat pesan masuk sebuah notif bahwa dia baru saja mendapat kiriman uang senilai 50 juta dari Pak Insung. Saat di perjalanan, Pak Insung mengenakan earphone-nya. Dia menanyakan kepada Kim Sonju bahwa dia tahu Kim Sonju sudah mengirim surel kepada karyawannya. Namun yang dikhawatirkan Pak Insung apakah nanti mereka akan menerimanya sebagai CEO mereka. Namun Kim Sonju dengan santuinya mengatakan bahwa memang benar karyawannya tidak akan percaya kepada Pak Insung. Namun mereka akan percaya dengan semua keputusan yang dibuat oleh Kim Sonju karena dia mempunyai otoritas. 권위와 신뢰가 있으니까 계세요. 내가 사장으로 만들어줄 거니까. Namun sebelum dia memulai pekerjaannya, Kim Sonju memberi perintah kepada Pak Insung untuk pergi ke sebuah butik untuk membeli beberapa setelan untuk bekerja. 인성 씨, 이제 그만. Yang setelah itu Pak Insung menginap di sebuah hotel mewah. Saat itu Kim Sonju mengatakan bahwa selama dia berpura-pura menjadi CEO, dia dilarang keras untuk bermain sosial media. Singkatnya, setelah itu pelayan datang mengantar makan malam.
BTW, saking medoknya Pak In-sung, dia tidak pernah mengerti tata cara pembayaran di hotel. Dan terjadilah hal yang sedikit memalukan baginya. 맞다. 아, 라스베가스에서도 그랬는데. Setelah dia selesai makan malam, dia bertanya apa tugas pertamanya saat menjadi CEO Silver Lining. Kim Son-ju menceritakan Pak In-sung harus mencari tahu apakah benar pada hari itu dia berada di lapangan golf. Dan apa yang membuatnya turun dari mobil di tengah jalan dan bagaimana dia bisa naik ke atas gunung. Karena hanya dengan bantuan In-sung dia bisa kembali menjadi seorang CEO dan juga seorang ayah. 그래야 내가 사장으로 아빠로 돌아가. 잘 어울려요. 그것도 사세요. 계약서입니다. Sementara di rumah, sang CEO, pengasuh Minha, menanyakan kabar bosnya kepada Pak Pelayan SIM. Namun, dia mengatakan mungkin saja Kim Son-ju sedang dinas ke luar negeri, karena belakangan ini bosnya bekerja keras tanpa henti sehingga mereka berdua kesulitan untuk mengambil cuti. 아니잖아요. 그래서 우리도 못 쉬는 거고. Di sisi lain, Pak In-sung menanyakan kenapa Kim Son-ju memilihnya. Lalu Kim Son-ju mengatakan dia mengetahui bahwa Pak In-sung gagal mengikuti wawancara tahap akhir di Silver Lining. Dan itu membuktikan bahwa In-sung tidak mempunyai koneksi maupun relasi. Jadi Kim Son-ju memberi cara agar Pak In-sung masuk menjadi seorang CEO. Keesokan harinya, Pak In-sung mulai bekerja menjadi CEO. Saat tiba di kantor, Kim Son-ju mengingatkan untuk melepas casing ponsel agar tidak ada yang mencurigakan karena dia membawa ponsel milik Kim Son-ju. Sebelum Pak In-sung bekerja, Kim Son-ju mengingatkan tentang beberapa hal yang mana dia memperkenalkan dirut eksekutif Oh Miran dari grup Bumyong. Lalu saudara ayahnya yang bernama Oh Yong-gun yang merupakan wakil pimpinan dan merupakan pendiri perusahaan. Sebagai pimpinan, dia ingin menyukseskan proyek kemudi otomatis, mengalahkan pamannya dan mengambil alih kursi kepemimpinan. Maka dari itu, grup Bumyong sangat membutuhkan Silver Lining untuk membangun proyek kemudi otomatis. Namun, pemimpin Oh Yong-gun tidak menginginkan itu. 절대 부회장 자리에 만족. Selanjutnya, Kim Son-ju menjelaskan siapa saja orang yang akan dia temui di kantornya. Kim Son-ju menegaskan agar Pak In-sung bersikap biasa selayaknya CEO yang tegas. Saat akan masuk, Pak In-sung menjadi nervous karena disambut dengan sangat hangat. Lalu dia mensugesti dirinya bahwa dia bisa menjalankan peran ini. 업무 시간 아닌가요? 이런 의전. Singkatnya, setelah Sekretaris Jung dengan nada dingin bertanya, bagaimana bisa seorang pelamar kerja bisa menjadi seorang CEO dalam waktu semalam saja? Kekocakan semakin menggila saat kita melihat ekspresi Pak In-sung saat melihat ejaan namanya menempel pada pintu CEO Silver Lining. Setelah itu, Pak In-sung berbincang-bincang dengan seseorang yang pernah mewawancarainya saat itu. Namun sekarang perlakuannya menjadi lembut setelah mengetahui bahwa Pak In-sung menjadi CEO di sana. Saat itu dia menanyakan apakah dia ingin mengganti Sekretaris Jung dengan yang baru. Yang setelah itu dia pergi ke kamar mandi untuk menanyakan hal itu kepada Kim Son-ju. Namun menurut Kim Son-ju dia tidak bisa mengganti Sekretaris Jung karena dia merupakan sekutu yang baik, bisa menjaga rahasia. Namun dia juga bisa menjadi musuh yang sangat fatal saat bersama. Kim Son-ju juga mengatakan bahwa Sekretaris Jung mungkin sedikit mengetahui sesuatu karena terakhir mereka bertemu setelah Kim Son-ju selesai bermain golf. 세연 씨한테서 실마리를 찾을 수 있겠네요. Karena hal itu, Sekretaris Jung akan mencari tahu kebenaran antara Kim Son-ju dengan Pak In-sung. Setelah itu, Kim Son-ju menyuruh Pak In-sung untuk menyambungkan ponselnya ke meja di ruangannya. Namun karena dia sangat asik menulis pesan yang tidak sengaja menabrak sebuah ember hingga terjatuh. Saat itu ada seorang karyawan yang menyalahkan seorang ibu yang menjadi cleaning service karena menaruh ember di sana. Namun cemoohan dan bentakannya membuat Pak In-sung teringat dengan perkataan bos badut kepadanya yang lalu. Dia membela cleaning service itu dan segera pergi bersama Sekretaris Jung.
Di dalam ruangan CEO Kim Sonju melihat apakah mungkin ada yang berusaha meretas sistem baru. Dia juga merekam suara Park In Sung untuk kebutuhan kerja. Dia menjelaskan sistem AI masih mempunyai kekurangan. Kini Silver Lining tengah meningkatkannya menjadi robot AI yang bisa berpikir, menilai, dan berbicara. Di sisi lain, Oh Miran yang sedang membaca surel dari Kim Sonju. Namun dari luar nampak ada keributan yang ternyata wakil pimpinan Oh Yong-gun. Dia menolak keras pengangkatan CEO baru di Silver Lining karena Kim Sonju tengah cuti panjang dengan alasan kesehatannya. 피치 못할 사정이 생긴. Singkatnya, setelah itu cerita kembali kepada Park In Sung. Dia berdiskusi dengan Kim Sonju tentang grup Bumyong. Lalu Park In Sung menyimpulkan bahwa saat saham silver meningkat, maka nilai Bumyong elektronik akan menurun. Yang setelah itu Kim Sonju mengatakan bahwa dirinya dan Oh Yong-gun dilahirkan untuk bersaing. Tak lama setelah itu, Sekretaris Chung datang dan menyodorkan 4 kandidat baru pengganti dirinya. Namun saat itu Park In Sung tidak menginginkannya. Dia segera menemui si botak agar tidak melakukan sesuatu seenak jidatnya. Sementara itu di lobi tengah ada kerusuhan yang ternyata rentenir itu datang untuk mencari Jung Seon di kantor. Setelah itu Jung Seon mengajaknya berbicara di suatu tempat. Dia melempar sebuah cek uang untuk membayarkan semua hutangnya. Di sisi lain, Direktur Kwak Junior, dia mengadukan semua tingkah CEO barunya kepada wakil pemimpin Oh Yong-gun. Singkatnya, setelah itu Park In Sung menemui Sekretaris Chung. Dia menolak surat pengunduran dirinya dan Jung Seon bisa tetap bekerja dengannya. Yang setelah itu Kim Sonju memberi perintah Park In Sung untuk pergi ke rumahnya karena Kim Sonju sangat ingin melihat putrinya. Setelah itu, Park In Sung melihat seseorang yang kembali keluar dan mengendarai mobil dengan sangat kasar. Kim Sonju menyuruh Park In Sung untuk mengikutinya. BTW, dia ini adalah kepala pelayan SIM dan dari gelagatnya Kim Sonju mencurigai bahwa dia terlibat dengan insiden yang menimpanya. 접근해 올 겁니다. Ternyata saat itu kepala pelayan SIM menemui Sekretaris Chung di sebuah bar. 왜 저기서 나오지? 사장님. 네? 얼른! Namun entah kenapa tiba-tiba Kim Sonju malah menyuruh Park In Sung untuk bergegas pergi ke rumahnya dan mengendap-endap layaknya perampok untuk mengambil sebuah dokumen rahasia. Namun setelah dia berhasil masuk ke ruangannya, Park In Sung tidak menemukan berkas itu di sana. 잘 찾아봤어요? Lalu saat sedang sibuk mencarinya karena kondisi yang gelap gulita, dia tidak sengaja menubruk sebuah perabot yang membuat suster Minha pergi ke sana untuk memeriksa. Dan saat itulah Park In Sung menjadi panas dingin ditambah dengan kedatangan kepala SIM untuk menangkap penyusup di rumah itu. Di akhir episode, Park In Sung dikejutkan dengan pesan dari nomor yang tidak dikenal. Dia mengatakan, "Kembalikan ponselku." Yang kemudian membuatnya semakin bingung siapa sebenarnya Kim Sonju. 김선주. Oke guys, sampai di sini rekapan alur ceritanya. Thank you for watching. See you next time dan bye-bye.